Dimana seperti yang kita tahu bahwa untuk merefer ke pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa yang namanya mantik ini tujuannya adalah dua. Yang pertama menyampaikan kita atau membantu kita agar kita mampu menyusun tasawurat. Tasawurat yang dimaksud di sini adalah definisi. Kemudian yang kedua adalah membantu kita untuk menyusun at-tasdiqat. At-tasdiqat di sini adalah argumentasi. Nah, kita sudah sampai kepada pembahasan at-tasdiqat, di mana at-tasdiqat cara menyusun argumentasi itu mula-mula ditentukan oleh pengetahuan kita tentang macam-macam qadhiyah, dan itu sudah kita bahas semuanya, macam-macam qadhiyah. Karena seperti yang kita tahu, qadhiyah atau proposisi, perbedaan proposisi itu nanti akan membuat atau mengakibatkan pula perbedaan dalam natijah ketika kita hendak menyusun argumentasi. Sehingga di awal kita sudah memulai dengan pengenalan macam-macam proposisi. Nah, sekarang kita masuk ke al-istidlal. Bagaimana cara kita menyusun argumentasi? Dan ini adalah tujuan utama dari ilmu mantik. Tujuan utama dari ilmu mantik adalah mengajari kita bagaimana kita bisa menyusun argumentasi. Seperti yang kita tahu bahwa argumentasi atau al-istidlal itu dibagi menjadi dua. Al-istidlal dibagi menjadi dua, ada yang mubasyir, ada yang ghair mubasyir. Istidlal secara langsung dan ada istidlal yang tidak secara langsung. Maksudnya tidak secara langsung itu apa? Tidak secara langsung itu maksudnya adalah untuk mencapai satu kesimpulan kita butuh perantara. Butuh apa? Butuh perantara. Misal saya mau berkesimpulan bahwa alam semesta itu ada misalnya, atau Tuhan alam semesta itu hadir. Al-alam hadir. Untuk mencapai kesimpulan ini, saya misalnya butuh pada premis-premis sebelumnya, di mana premis-premis sebelumnya itu haruslah premis-premis yang premis-premis, kita butuh premis-premis sebelumnya, di mana premis itu harus dibangun melalui premis tunggal yang dia itu harus diketahui pasti benarnya. Jadi misal saya mengatakan al-alam mutaghayyir, ini premis mayornya, terus kullu mutaghayyir hadits. Kata-kata kullu mutaghayyir hadits ini harus bisa dipastikan benar alal itlaq, sifatnya badihi. Karena kalau sampai ini tidak terbukti benar, maka otomatis konklusinya juga tidak terbukti benar, belum bisa dibuktikan benar. Al-alam mutaghayyir itu realitasnya, faktanya. Alam mutaghayyir yang kita lihat. Wa kullu mutaghayyir hadits. Nah, kullu mutaghayyir hadits. Setiap yang mutaghayyir itu baru. Terus menghasilkan kesimpulan al-alam hadits. Nah, ini kesimpulan al-alam hadits ini disebut apa? Istidlal ghair mubasyir. Cara untuk mencapai kesimpulan, cara untuk mencapai satu natijah secara tidak langsung. Nah, ada cara-cara di mana kita bisa mencapai kesimpulan secara langsung tanpa perlu kias seperti ini, tanpa perlu kias seperti ini. Caranya bagaimana? Ada dua cara secara umum.
Yang pertama adalah at-taqabul. Ada yang disebut sebagai at-taqabul. Yang kedua adalah al-aks. At-taqabul itu menghadap-hadapkan. Artinya menghadap-hadapkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita diberi hanya satu proposisi, kita hanya mengetahui satu proposisi saja, nanti kita bisa menghadapkannya dengan lawannya, nakotnya, atau nanti tanakutnya, atau nanti dengan hal-hal yang lain ada nanti. Misalnya kayak apa lagi ya, tanakut, terus ad-dukhul fi tanakut. Bukan tanakut sih. Tanakut, satu lagi apa, tadod. Nah, tadodud. Ada tanakut, ada tadodud, ad-dukhul fi tadodud, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti masuk ke at-taqabul di sini. Kemudian yang kedua, aks. Kita balik. Nah, ini yang apa? Istidlal mubasyir. Artinya kita bisa langsung mengetahui kesimpulan satu qadhiyah tanpa perlu menyusun premis-premis seperti ini. Misal saya mengatakan Zaidun qaimun begitu ya. Ada premis Zaidun qaimun. Nah, untuk kita hanya mengetahui satu premis, tapi kita bisa melahirkan kesimpulan baru yang sama-sama benar. Yang sama-sama benar juga. Contohnya apa? Maksudnya sama-sama benar itu kita bisa buktikan kebenarannya bahwa dia salah. Misalnya kalau kita pakai tanakut ya. Zaidun qaimun itu tanakutnya apa? Zaidun laisa qaim, misalnya begitu. Kan sederhana aja sebetulnya. Zaidun laisa qaim. Nah, hanya ketika kita hanya diberi satu premis atau satu proposisi, kita bisa melahirkan proposisi baru yang kalau ini terbukti benar maka ini terbukti salah. Sifatnya begitu. Kalau ini terbukti benar maka ini terbukti salah. Nanti ada macam-macam. Ada taqabul, ada beberapa macam. Terus kemudian akes. Ya akes cuma satu sih. Tapi nanti bisa kita kembangkan lebih jauh. Nah, kalau ghairul mubasyir ini ada tiga. Ada qiyas. Qiyas ini qiyas mantiki ya, seperti yang saya tulis barusan. Jadi ada premis mayor, premis minor mayor, dan konklusi, natijah. Kemudian ada juga yang disebut sebagai istiqra'. Kemudian terakhir ada yang disebut sebagai apa? Tamthil. Qiyas, istiqra', dan tamthil. Kalau tamthil itu di sini yang dimaksud adalah tamthil sebagaimana ulama usul fikih ketika mengkiaskan. Kalau dalam bahasa usul fikih namanya qiyas. Kalau dalam bahasa mantik namanya apa? Tamthil. Qiyas itu deduksi dari umum ke khusus. Zaid, semua manusia itu mati. Zaid adalah manusia, maka Zaid mati. Semua manusia mati itu hal yang universal, umum. Terus kita ambil hal partikular dari situ. Zaid manusia. Terus Zaid mati, ya sama kayak ini. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis, al-alam hadis, al-alam mutaghayyir, al-alam hadis. Kalau istiqra' itu kebalikannya, induktif dari khusus ke umum. Berarti tinggal kita balik aja, misalnya Zaid adalah manusia, Zaid manusia, dan Zaid mati, maka manusia mati. Jadi kita cuma ngambil satu sampel manusia atau beberapa sampel manusia, Zaid, Jubaiden, dan seterusnya. Donald Trump, Assalamualaikum, Prabowo, mati misalnya. Semua mereka mati. Mereka ini adalah manusia, maka manusia. Terus kita ambil semua kesimpulan utuh bahwa manusia mati. Itu namanya induksi. Kalau tamthil itu enggak. Tamthil itu kita melihat ada satu hal
satu fenomena yang kita tahu hukumnya, kita tahu sifatnya, hukumnya dan seterusnya. Kita bisa pastikan hukumnya demikian. Terus kita melihat fenomena lain yang kita nggak tahu hukumnya, tapi ada beberapa kemiripan yang dimiliki oleh fenomena yang kita tahu hukum itu. Terus kita samakan beberapa kemiripan itu plus hukumnya. Nah, itu namanya apa? Tamtsil, atau kalau dalam bahasa usul fikih disebut juga qiyas. Dan saya rasa ini cepet-cepet aja, kita nggak usah berlama-lama. Saya langsung bahas. Yang pertama dulu adalah tadi takobul ada beberapa macam belum ini ya. Ya, takobul ada tanakut, ada tadadud, ada dukhul tahta tadad, ada tadakhul. Sama lah, nanti kita bahas satu-satu. Pertama, kita akan bahas at-tanaqud. Apa definisinya tanaqud? Apa? Ikhtilafu al-qadhiyatain yaqtadi ahaduhuma shadiqah wal ukhra kadhibah. Ikhtilaful qadhiyatain yaqtadi ahaduhuma wal ukhra kadhibah. Perbedaan dua qadhiyah yang menuntut kalau satunya benar maka yang lain keliru. Itu namanya tanaqud. Atau istilah lainnya bisa juga kita sebut sebagai tanaqud itu ya idza sadaqa syai'un fanaqiduhu hadib jazman, pasti. Oke, itu tanaqud. Seperti yang saya kasih contoh di awal tadi. Ketika saya mengatakan Zaidun qa'imun, maka apa? Ketika saya mengatakan Zaidun qa'imun, maka atau misalnya saya mengatakan kullu insan hayawan, kullu insan hayawan, maka tanaqudnya adalah ba'du insan laisa bihayawan. Oke, ini adalah tanaqud seperti yang umum kita tahu. Nah, tanaqud ini nggak asal kita buat sesuatu terus tanaqud kita cari kebalikannya. Zaid berdiri berarti kebalikannya Zaid tidak berdiri. Semua manusia adalah hewan, maka kebalikannya semua manusia bukan hewan. Betul nggak? Salah. Kok bisa salah? Untuk membuat tanaqud ada syarat-syaratnya. Nggak asal pokoknya kebalikan semua premis, semua proposisi yang kamu anggap sebagai kebalikan itu adalah apa? Tanaqud. Tidak semua. Kayak misal, nggak usah lah kelamaan, langsung aja saya kasih syarat-syaratnya aja langsung. Jadi yang pertama seperti yang kita tahu syarat-syarat tanaqud ada dua secara umum atau tiga lah. Yang pertama ikhtilafu fi al-kamiyah ikhtilafu fil kamiyah wa ikhtilafu fil kaifiyah. Ikhtilaf fi al-kaifiyah. Kamiyah itu yang dimaksud kamiyah itu adalah apa? Kamiyah itu kalau kaifiyah itu kan kualitas. Ya kan, kualitas itu salibah mujabahnya. Kalau kamiyah itu adalah kulli dan juz'inya. Fil kamiyah itu ada kulli dan juz'i. Kulli dan juz'inya. Kalau kaifiyah itu apanya? Salibah dan mujabah. Tadi sudah sebut Mujabah dan as-salibah. Artinya apa? Artinya setiap ada proposisi, satu proposisi. Kalau dia berbentuk kulli,
maka nanti otomatis tanakutnya adalah nakidnya adalah apa? Juz'i. Kalau ada setiap proposisi kok dia itu mujabah, maka otomatis nanti nakidnya adalah salibah. Ya, misalnya contoh saya kalau kulit juz'i contohnya ini ya, kullu insan apa? Kullu insan hewan. Maka nakidnya otomatis apa? Kullu insan. Oh sorry ba'du ya, kulli. Maka nanti nakidnya adalah juz'i. Harus pakai suruh juz'i. Ba'dul insan. Laisa iya hayawan. Tapi kalau mujabah salibah ya contohnya gampangannya kayak tadi zaitun qaimun. Zaitun laisa qaim. Oke. Yang terakhir, nah ini yang paling penting adalah harus ittihadun nisbah. Harus ada kesatuan nisbah. Nisbatnya harus sama. Sama dari siapa? Dari 10 hal. Dengan ittihadu dalam segi apa? Maksudnya dari yang pertama yafin nisbah dalam 10 hal. Yang pertama adalah maudhu. Yang kedua mahmul. Yang ketiga apa? Zaman. Yang keempat adalah makan. Yang kelima adalah idhofah. Yang keenam adalah quwwah. Yang ketujuh adalah fi'al. Yang ke-8 adalah juz. Yang ke-9 adalah kul. Yang ke-10 adalah syarat. Maksudnya apa? Syarat tanakut selain 2 syarat ini, dia harus sama dari sisi nisbatnya. Artinya kalau nisbatnya berbeda, otomatis tidak terjadi tanakut. Misal contoh maudhu'nya beda. Zaitun qaimun. Maudhu'nya mana? Zaitun ya kan? Qaimun. Terus tanakutnya kamu mengatakan kamu cuma mengganti karena ini mujabah, kamu cuma ganti sisi salibahnya aja. Tapi maudhu'nya kamu ganti. Amrun laisa biqaimin. Tanakut enggak? Jelas tidak. Laisa biqaimin. Terus ini juga sama mahmulnya juga harus sama. Zaitun qaimun, maka harus sama. Zaitun laisa biqaimin. Enggak boleh kamu zaitun qaimun, zaitun laisa binaimin, misalnya begitu. Nah, Zaid tidak tidur. Itu beda mahmul. Zamannya juga harus sama. Ini enggak usah saya tulis lah ya, kelamaan. Zaman juga harus sama, misalnya zaitun qaimun ghadan. Terus kamu mengatakan zaitun laisa biqaimin bil amsi. Oh ya, beda zaman ya jelas. Masa dia mau berdiri terusan ya enggak. Makan tempatnya juga harus sama, ya sama lah. Idhofah. Kalau idhofah contohnya misalnya zaitun aban li amrin. Terus kamu enggak boleh mengatakan zaitun laisa aban li siapa? Li Zaidin. Green udah gitu aja lah ya. Nah, itu idhofah, beda idhofah. Zaid itu bapaknya Amr. Terus tiba-tiba kamu mengatakan enggak, Zaid bukan bapak dia. Bukan bapak apa? Ya bukan bapaknya Bakar, jelas. Yang pertama saya mengatakan bukan bapaknya Amr. Zaid bapaknya Amr. Oh gendeng. Kalau kuah sama-sama secara potensial. Secara apa? Potensial. Kalau fi'il itu secara aktual. Kuah itu potensial, fi'il itu secara aktual. Secara kuah potensial misalnya apa misalnya? Contohnya. Zaidun laisa biqaimin bil kuwah. Kuah dan fi'il ini kita jadikan satu kesatuan aja. Misalnya satu, kamu pakai sudut pandang kuah, satunya pakai sudut pandang fi'il misalnya. Zaidun laisa biqaimin bil kuwah misalnya. Zaidun laisa biqaimin bil kuwah. Terus kamu katakan Zaidun laisa biqaimin bil fi'il. Loh, ya beda. Zaid kok laisa. Ini yang pertama zaitun qaimun aja. Zaitun qaimun. Zaid berdiri bil kuwah secara potensial. Secara potensial Zaid itu bisa berdiri sebetulnya. Terus keduanya, Zaitun laisa, tapi Zaid enggak berdiri.
Ya, pertama kamu mengatakan Zaid berdiri, yang kedua Zaid tidak berdiri. Tapi beda nisbatnya. Nisbatnya yang pertama Zaid berdiri bil kuwah secara potensial. Tapi kalau secara aktual ya belum tentu berdiri. Yang namanya orang yang mampu berdiri kan nggak terus berdiri terus. Jadi bil fi'il itu apa? Secara aktual. Ya, kayak kalian kayak gini duduk. Walaupun secara kuah, secara potensial kalian mampu berdiri. Maka kalau saya mengatakan Firos imun bil kuah, ya saat ini dia itu imun bil kuah meskipun dia duduk. Tapi dia imun bil kuah secara potensial. Bil fi'li dia laisa biqaimin. Sama dalam juz kul saya rasa udah jelas, sama syarat juga sama ya. Syarat misalnya juz kul itu beda sama yang ini ya sebetulnya. Misalnya kayak juz sama kul itu misalnya kalau contoh yang apa ya misalnya ahlu Indonesia, orang-orang Indonesia itu misalnya orang Indonesia itu cerdas-cerdas, gampangannya gitulah ya. Orang Indonesia cerdas-cerdas, ahlu Indonesia cerdasnya bahasa Arab ya, zakiyun misalnya gitu. Indonesian Zaki. Ahlu Indonesia juga misalnya gitu. Terus habis itu kamu mengatakan ahlu Indonesia laisa gitu kan. Pertama ahlu Indonesia itu pintar, terus kedua orang Indonesia nggak pintar. Apa maksudnya? Oh beda dari si juskulnya. Ahlu Indonesia pintar tapi jusku sebagian. Terus ahlu Indonesia laisa pintar, bukan orang yang pintar, kulluhu semuanya ya jelas. Orang beda juz sama kul. Nah terus yang terakhir syarat seperti yang kita tahu misalnya apa? Al-mantiq yurasihu adzihna. Mantiq itu bisa menajamkan kemampuan otak, kemampuan berpikir. Terus tiba-tiba ada proposisi lain yang mengatakan mantiq itu tidak bisa mencerdaskan berpikir. Ternyata ada syaratnya. Mantiq itu bisa mencerdaskan berpikir jika dipenuhi aturan-aturan dan kaidah-kaidahnya. Terus habis itu yang kedua, mantiq itu tidak mencerdaskan atau tidak membantu orang dalam berpikir karena dia tidak dipatuhi kaidah-kaidahnya atau syarat-syaratnya. Maksudnya? Saya rasa jelas lah. Oke, jadi langsung saja misalnya di sini akan saya tulis apa sini? Bukan kesimpulan ya. Rumus dari qadhiyah hamliyah, rumus tanakut dari qadhiyah hamliyah. Jadi rumus tanakutnya kan kemarin qadhiyah hamliyah itu ada berapa? Qadhiyah hamliyah. Ada berapa ini? Ada berapa macam? 4 totalnya. Yang pertama kulli, juz'i, syakhsiyah sama muhmalah. Lah dari kulli, juz'i, syakhsiyah, muhmalah ini dua-duanya bisa ketempelan mujabah dan salibah. Jadi muhmalah mujabah, muhmalah salibah, syakhsiyah mujabah dan salibah dan seterusnya. Oke, kita mulai dari yang syakhsiyah. Sini aja lah ya. Di sini. Syakhsiyah ada yang mujabah terus syakhsiyah yang salibah. Terus kemudian setelah syakhsiyah apa lagi? Kulli juz'i ya, kulli yang mujabah dan kulli yang salibah. Terus habis itu apa? Juz'i yang mujabah dan juz'i yang salibah. Habis itu apa lagi? Muhmalah ya, muhmalah yang mujabah dan muhmalah yang salibah. Oke. Syakhsiyah itu apa dia? Lawannya syakhsiyah apa? Kalau kulli itu lawannya adalah juz'i, misalnya ada sur kulli, maka nanti nakutnya adalah sur juz'i. Kalau syakhsiyah apa? Ada nggak? Nggak ada. Syakhsiyah ya lawannya syakhsiyah, sama-sama syakhsiyah. Maka syakhsiyah mujabah lawannya adalah syakhsiyah salibah. Oke. Syakhsiyah salibah lawannya adalah mujabah. Oke. Terus kulli mujabah lawannya apa nakitnya?
Juz I. Pertama kalau kulli mujabah berarti kullinya ini lawan juz i. Mujabah lawannya salibah berarti juz i salibah. Terus kemudian kulli salibah lawannya apa? Juz i mujabah. Kemudian juz i mujabah lawannya apa? Kuli salibah. Kulli salibah. Kemudian juz i salibah lawannya apa? Kuli Mujabah. Mujabah. Nah, muhmalah ini dia. Muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Syuf. Muhmalah itu apa? Fi quwwatil juz' atau fi hukmil juz'iyah. Maka muhmalah itu lawannya apa? Kulli. Muhmalah lawannya kulli, bukan muhmalah yang sama, beda sama syaksiyah. Kalau saya mengatakan Zaidun qaimun, mana tadi? Contoh Zaidun qaimun ini. Zaidun kan qadiyah syaksiyah kan? Zaidun. Lawannya juga sama-sama Zaidun. Lawannya sama-sama apa? Zaidun. Beda sama kullu insan. Kullu insan karena ada kullunya, maka kita lawannya kita kasih sur juz'i. Ini ada sur kulli, kita kasih sur juz'i. Tapi ketika muhmalah misalnya, saya mengatakan, nanti saya kasih contoh. Muhmalah tadi fi hukmi apa? Juz'iyah. Maka lawannya kulli berarti muhmalah mujabah lawannya apa? Kulli salibah. Jadi contoh misalnya saya mengatakan begini. Al-insan misalnya, al-insan hayawanun misalnya. Insan hayawan. Ini al-insan ini apa? Qadiyah apa namanya? Muhmalah karena nggak ada sur kulli dan nggak ada sur juz'i. Alnya di sini bukan al listighraqil jins seperti yang saya terangkan beberapa waktu yang lalu. Maka lawannya apa al-insan hayawan ini? Kullu insan laisa bihayawan. Setiap manusia bukanlah hewan. Lawannya, nakidnya, udah pasti. Kalau ini muhmalah salibah berarti lawannya apa? Kulli mujabah. Mafhum ya? Saya rasa mudah lah, gampang. Kalau al-insan laisa bihayawan kan salah juga. Kenapa? Tanpa ada kulunya udah satu unit salah. Apa? Tanpa ada kulunya al-insan laisa bihayawan juga salah. Al-insan laisa bihayawan juga salah terus. Kenapa kulunya? Enggak, kita kan nyari nakidnya, bukan masalah ini salah apa benarnya. Ya, bahwa kalau ini benar ini sudah pasti salah, kalau ini benar yang apa nakidnya sudah pasti salah. Tapi kan kita cari, misalnya saya mengatakan al-insan al-insan hayawan, manusia itu adalah hewan. Kebalikan dari manusia adalah hewan adalah bukan kebalikan sebetulnya. Kalau kebalikan nanti akes, lawannya, nakidnya, semua apa namanya manusia itu bukan hewan. Karena lagi-lagi kita mematuhi kaidah ini masuknya ke dalam juz'i fi quwwati al juz'iyah sehingga dia harus nakidnya adalah ada kulnya. Kalaupun misalnya saya mengatakan kullu insan hayawanun natik. Terus kamu bilang, loh tapi bisa saja kan misalnya kalau lawannya adalah kullu insan laisa bihayawan natik, sama-sama ada kullunya. Iya, tapi itu tidak menjawab, tidak mengikuti kaidah ini. Kaidah ini mengatakan kalau misalnya ada sur kulli maka nakidnya adalah sur juz'i. Bukan masalah bener apa enggaknya. Karena nanti kalau kamu kalau kamu praktekkan di beberapa contoh itu mesti nanti bakal ketahuan salahnya di mana. Bakal ketahuan nanti. Ini lagi males buat contoh-contoh yang lain. Saya kira jelas ya. Tapi saksinya bukannya fi hukmi kulli. Enggak. Yang kemarin itu Saksi itu nanti beda pembahasannya. Itu pembahasan di pembahasan qadiyah. Pembahasan qadiyah. Kalau ini kita sedang membahas tanakut. Nah, kalau saya yang tadi yang luar, yang muhmal, fi quwwati juz'i, kalau terpakai di sini, Bang. Cerita tentang
Nah, ini juga yang menerangkan kenapa kok misalnya apa tadi contoh yang saya sebut tadi apa? Kullu insan hayawan kan begitu. Kullu insan apa? Hayawan. Terus kamu mau bilang, loh kenapa nakitnya nggak kullu juga kan begitu? Kullu insan hayawan, nakitnya harusnya adalah kullu insan laisa hayawan misalnya. Masalahnya dua qadhiyah kulliyah itu terkadang mereka berdua bisa saling kontak duban. Nah, terkadang al-qadhaya al-kulliyatan qad takdiban. Dua-duanya itu kadang bisa keliru dua-duanya. Keliru apa? Dua-duanya padahal kita menghendaki yang namanya tanakut itu kalau yang satu benar, yang satu keliru, yang satu keliru, yang satu benar. Harus seperti itu tanakut itu. Nggak boleh dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Nggak boleh. Harus satu benar, satu salah. Kaidah tanakut begitu. Lah, masalahnya kalau kesimpulannya dua-duanya kulli, al-kulliyatan qad takdiban. Dua hal kulli itu kadang-kadang dua-duanya sama-sama salah. Contohnya apa? Misal saya mengatakan kullu insan katib misalnya. Kullu insan apa? Kullu insan katibun. Terus lawannya adalah kullu insan laisa bikatib. Kira-kira mungkin nggak bisa benar dua-duanya? Tidak. Kullu insan katib artinya mungkin nggak dua-duanya ini punya potensi sama-sama keliru? Mungkin. Bisa nggak kita menemukan di alam nyata, di alam realitas ini bahwa oh ternyata nggak semua manusia itu penulis dan tidak semua manusia tidak penulis juga. Berarti yang penulis itu hanya ba'dul insan. Ini takdiban dua-duanya keliru di sini. Nah, kalau al-juz'iyatan qad tasduqan. Al-juz'iyatan qad terkadang dua hal juz'i itu apa? Benar semua. Padahal yang kita ingin dari tanakut ini adalah satu benar satu salah. Contohnya apa misalnya? Misalnya ba'dul insan katib, ba'dul insan laisa bikatib. Ini benar jelas. Apa? Ba'dul insan katibun, terus ba'dul insan insan laisa bikatib. Oke. Ini bisa benar semuanya. Sebagian manusia itu penulis, sebagian yang lain, sebagian manusia bukan penulis. Iya, sebagian manusia menjadi penulis, sebagian yang lain memang bukan penulis. Tasduqan benar semua. Maka kaidahnya memang harus kalau surnya kulli maka harus satu juz. Ya, saya rasa Kita aja. Hah? Ikutan aku. Mana? Semua tulis. Ini. Atas bawah Iki. Nah, Juga. enggak banyak ba'dul insan katib karo misore. Iya, ya, ba'dul insan katib dan ba'dul insan laisa bikatib bukan tanakut, enggak. Salah. Sumpama dia tanakut pun tanakut yang salah. Ini nanti masuknya nanti adalah nanti habis ini kita bahas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, saya rasa nggak usah tanya biar kita cepat. Nah, ini tadi adalah tanakut di dalam apa namanya? Qadhiyah hamdiyah. Sekarang kita coba masuk ke tanakut dalam qadhiyah syartiyah. Tapi sebenarnya sama aja sih. Banyak samanya. Cuman beda di dalam masalah ini aja. Ini tanakut dalam apa? Qadhiyah syartiyah. 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 Sama, yang pertama ikhtilaf fil kamiyah dan ikhtilaf fi apa? Fil kaifiyah. Mujabah salibah. Contohnya apa misalnya contohnya? Contohnya adalah kullama kanat asy-syamsu thali'an fan-nahar mawjud misalnya. Kullama kanat asy-syamsu thali'an fan-naharu mawjud. Ini kalau dalam qadhiyah syartiyah namanya qadhiyah apa?
Ya kuli mujabah juga. Kuli kenapa kuli? Kan ada kul lamanya. Mujabah kenapa? Karena tidak ada huruf salabnya, tidak ada huruf salab yang menafikan atau mengsalab apa? Takliknya. Maka dia disebut kuli mujabah. Lawannya apa lawannya? Juz'i salibah. Maka bagaimana? Laisa kullama. Laisa. Tinggal ditambah laisa kullama aja. Laisa kullama kanat asyamsu tali'ah fan nahar wujud. Sama aja udah. Oke, ini yang dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Dalam qadhiyah syartiyah mufassilah juga sama misalnya. Daiman imma ayyakun al-'adad misalnya. Daiman langsung kita tulis ini aja lah biar enggak lama-lama. Daiman imma ayyakuna al-'adad zaujun au fardun. Ini namanya qadhiyah apa kalau dalam mufassilah? Sama juga. Kulli dan mujabah. Kulli mujabah. Caranya buat nakitnya gimana ya? Tinggal dikasih laisa daiman. Laisa daiman imma ayyakuna ayyakuna al-'adad apa? Zaujun au fardun. Oke. Sama aja. Bedanya cuma di ittihad aja. Kalau qadhiyah hamlah itu ittihadnya fi nisbah, karena dalam qadhiyah syartiyah bukan nisbah yang kita bahas tapi taklik, maka dalam qadhiyah syartiyah ittihadnya itu dalam 5 hal. Yang pertama fil ittisal. Ittisal artinya kalau qadhiyahnya itu syartiyah muttasilah, maka nanti nakidnya juga harus qadhiyah syartiyah muttasilah. Enggak boleh tiba-tiba di sini kamu kullama kana syamsu wal qamar maujud terus kamu nakidnya kamu pakai qadhiyah munfasilah, syartiyah munfasilah, enggak bisa. Nah, harus ittihad fil ittisal, sama-sama muttasilah. Atau al-infisal misalnya. Al-infisal itu berarti sama-sama apa? Nah, qadhiyah syartiyah ini namanya ittihad fil jinsi. Nah, fil jins. Yang ketiga, ittihad fi al-luzumiyah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa qadhiyah syartiyah itu ada yang dalalah. Ada yang luzumnya itu luzum dhini, ada dhini khariji dan seterusnya. Nah, itu nanti juga sama. Secara luzumiyah harus misalnya satu luzum apa begitu, nanti yang satu juga harus sama. Terus kemudian yang keempat ittifaqiyah. Ittifaqiyah kan kemarin ada qadhiyah syartiyah yang ittifaqiyah, misalnya kullama ingkanal insan apa namanya natikun fal himar nahikun, itu kan ittifaqiyah. Ya tinggal dicari kebalikannya juga harus sama-sama ittifaqiyah. Laisa kullama kanal insan apa natikun katiban ya iso katiban fal himaru nahikun. Jadi tinggal dirubah-rubah gitu-gitunya aja. Terus terakhir yang kelima sama dari sisi apa? Al-inadiyah. Ya, inadiyah seperti yang kemarin. Ketika apa? Imma zaujun au fardun gitu-gitu. Itu namanya inadiyah dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Oke. Ini disebut ittihad fin nau'. Fi apa? Fin nau'. Sama dari sinau. Mafhum? Ya, saya rasa jelas lah ya. Oke. Kulli juz ini bisa. Hah? Ya ulama loh. Juz ini. Ulama, juz'inya laisa ulama. Laisa ulama kan berarti menafikan yang ulama itu. Ulama itu kan ketika setiap dinafikan berarti menjadi juz'i dia. Otomatis dari Otomatis. juz'iyah otomatis dari mujabah ke salibah juga. Ya. Dah? Oke, langsung aja. Nah, sekarang kita bahas yang namanya at-tawad. Perhatikan coba tadi apa? Yang tanakut di dalam qadhiyah hamliyah. Tanakut dalam qadhiyah hamliyah itu gimana syaratnya? Harus sama-sama
gimana tadi? Kami ya. Harus ikhtilaf fil kamiyah wal kaifiyah. Kalau kulli lawannya harus juz'i, kalau juz'i lawannya harus kulli. Kalau salibah lawannya harus mujabah, mujabah lawannya harus salibah. Misalnya, yang saya rubah cuma kulli juz'inya aja, mujabah salibahnya nggak saya rubah, bisa nggak itu? Atau saya balik, kulli juz'inya tetap kulli ya kulli aja, udah nggak perlu dirubah jadi juz'i. Yang saya rubah adalah kaifiyahnya, ya salibah dan apa mujabahnya yang saya rubah. Bisa nggak? Bisa. Tapi nantinya jadinya bukan tanakut, tapi jadinya tadadud atau at-tadakhul. Dukhul tahta tadad atau at-tadakhul. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu. Yang pertama apa itu at-tadadud? At-tadad. Apa itu at-tadad? At-tadad adalah apa ya? Taqabul bainal qadiyatain al-kulliyatain al-mukhtalifatain fil kaifiyah. Tadi kan kita sudah bahas di awal bahwa yang namanya istidlal mubasyir itu adalah taqabul. Membanding-bandingkan. Taqabul itu membanding-bandingkan antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain. Yang juz'i lawan kulli itu namanya taqabul. At-taqabul bainal qadiyatain at-taqabul bainal qadiyatain, kemudian al-kulliyatain, al-mukhtalifatain, fi al-kaifiyah. Gampangannya, intinya kalau tanakut itu kulli harus lawannya juz'i, mujabah harus lawannya salibah. Di sini kulliyahnya tetap dua-duanya sama-sama kulli. Kita hanya membahas yang kulli, juz'i nanti membahasnya nanti. Kita hanya membahas yang sama-sama kulli. Sama-sama kulli, yang kita rubah cuma mujabah dan salibahnya aja. Nah, yang kita rubah cuma apa? Mujabah dan salibahnya aja. Contohnya apa? Kullu tullab najihun misalnya. Kullu at-tullab najihun. Semua siswa najih adalah apa? Selamat apa? Lulus. Kullu tullab najihun. Setiap siswa lulus. Maka nanti tadadudnya apa? Tadadudnya adalah kullu tullab Laisa binajah. atau la taliba najihun, bisa juga la taliba najihun. Seperti yang sudah saya bahas kemarin, la nafi jinsi, bukan la nafi jinsi, la Ya. Masa la nafi jinsi? Ya surnya kul. Enggak, surnya kul itu ada al istighraq. Iya lah. Lanya itu lah apa? Kalau saya nggak keliru bukan la nafi jinsi, lupa saya. Tapi ini di antara sur kulli juga, la taliba najihun. Kita tinggal merubah apa? Salibah dan mujabahnya. Bisa juga kita katakan kullu tullab laisa binajihin, bisa juga, nggak ada soal. Tapi yang jelas ini apa? Ini namanya apa? Tadadud. Kalau tadi tanakut, sekarang tadadud. Apa bedanya dengan tanakut? Tentu saja bedanya secara kaidah begini dia, secara kaidah. Yang kita rubah cuma mujabah salibahnya. Secara hukum konsekuensi juga berubah. Apa itu? Yang pertama, idza shadaqa al-awwal kadzabat tsani. Jelas. Ini masih sama lah kayak tanakut tadi. Atau dibalik, idza shadaqa ats-tsani kadzaba al-awwal. Sama. Nah, yang ketiga ini yang beda. Yang ketiga ini idza kadzaba al-awwal la yastalzim kadzbat tsani. Idza kadzaba al-awwal la yastalzim kadzba ats-tsani. La yastalzim. Oke. Kalau yang pertama ini ternyata keliru. Pertama, jika pertama ini benar, otomatis yang kedua keliru. Jika yang kedua ini keliru, jika yang kedua ini benar, otomatis yang pertama keliru. Sama. Dalam apa tanakut pun demikian. Tapi yang berbeda adalah bagaimana kalau yang pertama salah? Kalau yang pertama salah, maka kita tidak bisa menghukumi apakah yang kedua ini benar atau salah.
Kalau saya mengatakan semua siswa itu apa namanya? Semua siswa itu apa? Najih atau lulus. Terus saya katakan itu kata-kata itu salah. Apakah otomatis kamu membenarkan? Berarti kalau gitu nggak ada yang lulus, juga bisa juga. Bisa jadi sebagiannya lulus, sebagiannya tidak. Nggak bisa kita katakan demikian. Jadi kalau yang awal itu keliru, maka yang terakhir ini belum tentu apa? Belum tentu benar. Jadi kaidahnya adalah latas dukoni pokok takduban. Latas dukoni pokok takduban. Nggak mungkin dua-duanya benar, tapi dua-duanya bisa keliru. Beda sama apa tadi? Tanakut. Kalau tanakut nggak mungkin benar dan nggak mungkin keliru dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi kalau tawadud nggak mungkin benar dua-duanya, tapi bisa salah dua-duanya. Contoh yang salah dua-duanya misalnya. Jadi di sini kalau mau tuh kita bahas ini aja. Allah tasdukon. Kapan terjadi tidak mungkin dua-duanya ini benar? Ketidakbenaran dua-duanya ini terjadi ketika idza kanal mahmul a'am minal maudhu. Idza kanal mahmul a'am minal maudhu. Misal contoh saya mengatakan kullu burtukol fakihah, misalnya apa? Kullu burtukol apa? Fakihah. Semua burtukol, semua jeruk itu adalah buah-buahan. Terus tadudutnya apa? Kullu burtukol laisa bifakihah. Kullu tola ahad minal burtukol fakihah. Ini sudah mesti tidak mungkin benar dua-duanya. Kenapa? Karena al-mahmul a'am minal maudhu. Mahmulnya mana? Fakihah. Maudhunya mana? Burtukol. Fakihah, buah-buahan dengan jeruk itu lebih umum mana? Lebih universal mana? Jelas, fakihah. Maka nggak mungkin dua-duanya ini tasdukon. Nggak mungkin dua-duanya benar. Lah kapan terjadi takdzuban? Takdzuban terjadi ketika dibalik. Maudhunya lebih umum daripada mahmulnya. Qad takdzubani ketika kapan? Al-maudhu a'am minal mahmul. Contohnya apa misalnya? Contohnya kullu hayawan natikun misalnya. Kullu hayawan natikun. Ini artinya mana? Apa namanya? Mahmul maudhu'nya. Mahmulnya adalah natik, maudhu'nya adalah hayawan. Mana? Lebih yang umum mana? Antara hayawan apa natik? Hayawan. Berarti di sini maudhu'nya lebih umum daripada mahmulnya. Terus apa namanya? Tadudutnya apa berarti? Nah, kullu hayawan laisa binatikin misalnya. Atau la syai'a minal hayawan binatik. La syai'a minal hayawan. Ini takdzuban, dua-duanya mesti keliru. Mafhum? Ya, saya rasa jelas lah. Oke. Berarti intinya ringkasnya di sini adalah kalau kulli mujabah lawannya kulli saribah atau tadudutnya. Nah, misalnya kita taruh sini aja. Kulli mujabah tadudutnya adalah kulli saribah. Terus kulli salibah lawannya adalah kulli mujabah. Nah, wes gampang. Nah, sekarang yang kedua adalah at-tada'a, dukhulu tahta tadad. Dukhul tahta tadad. Kalau tadi kita bermain-main di hal-hal yang kulli, sekarang kita ingin bermain-main di hal-hal yang juz'i. Kalau tadi kulli semuanya harus kulli semua, kalau sekarang juz'i. Juz'i kebalikannya. Nah, jadi tadad itu fil juz'iyah. Iya, kaidahnya adalah la takdzuban wa qad tasdukun. Kebalikan dari yang tadi. La takdzuban
Wakot tasdukon. Nggak mungkin dua-duanya keliru, tapi mungkin dua-duanya sama-sama benar. Misal contohnya misalnya ba'du tullab najihun. Ba'du tullab najihun. Terus dukhul tahta tadadudnya apa? Ba'du tullab. Nah. Benar semua nggak ini? Bisa. Misalnya saya katakan ini benar, ba'du tulab najud, sebagian tulab itu benar. Tapi sebagian yang lain kita katakan tidak lulus, sebagian lulus, sebagian yang lain nggak lulus. Ya jelas kalau sebagiannya lulus berarti sebagian yang lain nggak lulus. Asal kita mengandaikan sebagian yang awal itu bukan sebagian yang lain. Beda kalau ba'du yang awal adalah ba'du yang lain, nah itu takut itu nanti jadinya. Paham? Jadi di sini apa yang natijahnya adalah idza kadzabal awal shadaqat tsani. Jadi kita mulai dari kadzaba. Kalau tadi kita mulai dari shadaqah, sekarang kita mulai dari kadzaba. Idza kadzaba al awal shadaqah at-tsani. Idza kadzaba tsani shadaqal awal. At-tsani shadaqah al awal. Terus yang ketiga idza shadaqal awal. Nah, la yastalzim shadaqah sidqu at-tsani. Kalau yang pertama benar, maka tidak memastikan bahwa yang kedua juga benar. La yastalzim tidak memastikan benar, tapi juga tidak memastikan salah. Bisa jadi dua-duanya benar, atau bisa jadi yang awal benar, yang kedua salah. Kebalikan dari yang pertama tadi. Oke. Jadi, nah Allah takduban, kapan terjadi ketidakmungkinan dua-duanya keliru? Ya sama, ketika kapan? Al-maudhu akhas minal mahmul. Al-maudhu akhas minal mahmul. Terus tasdukon kapan terjadi? Dibalik aja. Ketika al-maudhu a'am minal mahmul. Oke. Ini dukhul tahta tadad. Sekarang yang terakhir ada yang disebut sebagai at-tadakhul. Kaidahnya gak ditulis itu. Yes, podo ae. Juz tinggal diganti juz'i mujabah, lawannya juz'i salibah misalnya gitu. Juz'i mujabah kok tak tahu apa? Lawannya adalah apa? Juz'i salibah, terus juz'i salibah adalah. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang disebut sebagai at-tadakhul. Nah, at-tadakhul. Kalau kita yang ini bermain-main dalam kamiyah, maka yang dalam tadakhul ini yang kita permainkan atau yang kita otak-atik adalah kaifiyahnya. Apa namanya? Mujabah dan mujabah salibah. Kalau yang ini tadi kita otak-atik adalah kaifiyah, sekarang yang kita otak-atik adalah kamiyah, kulli dan juz'inya. Jadi al-qadiyatan al-muttahidah fil kaifiyah al-muttahidah fi al-kaifiyah mal ikhtilaf fil kamiyah. Fi al-kamiyah. Contohnya apa? Misalnya? Contohnya adalah
Misalnya kita ambil contoh kullu tullab najihun. Maka nanti bagaimana? Kita ini ya ba'du tullab najihun, ya kan? Kullu tullab najihun, maka nanti tadakhulnya bagaimana? Nah, ba'du tullab taruh sini aja. Nah, yang kita otak-atik apanya? Kulli juz'inya. Semua siswa itu lulus semua. Terus kita katakan sebagian siswa itu lulus. Nah, dari sini yang bisa kita petik adalah atau kalau di sini kaidahnya enggak panjang berarti. Kulli mujabah. Maka tadakhulnya apa? Juz'i mujabah. Juz'i mujabah. Terus satu lagi juz'i mujabah. Tadakhulnya apa? Kulli mujabah. Kalau kulli salibah, tadakhulnya adalah juz'i salibah. Kalau kulli mujabah, sorry. Antara juz'i salibah. Juz'i salibah tadakhulnya apa berarti? Kulli salibah. Nah, yang bisa kita ambil dari sini apa? Artinya kesimpulan dari ini tadi kaidah-kaidah ini adalah idza shadaqal kulli shadaqal juz'i. Jelas ya? Jika kullinya benar, juz'inya otomatis benar. Karena juz'i itu masuk di dalam kulli. Idza shadaqal kulli shadaqal juz'i. Tapi walakin idza shadaqa al juz'i la yastazimu sidqul kulli. Walakin idza shadaqa apa? Al juz'i la yastazimu sidqul al kulli. Ya iya, kalau misalnya saya mengatakan bahwa semua anak tafakuh masuk azhar, berarti otomatis juz'inya dari tafakuh seperti Firos, Zidan itu mesti otomatis ikut ke situ. Tapi kalau saya katakan misalnya saya masuk azhar, apakah otomatis yang lain masuk? Belum tentu, karena saya juz'i. Gak bisa dari saya juz'i, oh Izan masuk azhar, berarti karena Izan tafakuh berarti semua anak tafakuh masuk azhar. Belum tentu. Kalau juz'inya benar, ya kullinya belum tentu benar. Atau dibalik, misalnya idza kadzdzaba juz'i, berarti apa? Otomatis kadzdzabal kulli. Lo jelas, idza kadzdzaba juz'i, ya kan? Lazima kadbu al kulli. Otomatis. Rio gak masuk azhar, terus kamu mengatakan, oh semua tafakuh masuk azhar loh. Rio itu gak masuk azhar. Rio itu juz'i dari tafakuh. Kalau satu udah nggak masuk, maka gimana kamu mau menghukumi semua masuk kan begitu? Atau idza kadzdzabal juz'i maka lazim kadzbul kulli, walakin idza kadzdzabal kulli, nah lakin idza kadzdzaba al kulli la yastalzim kadzbu al juz'i. Ya, kita baca teksnya Syekh Islam Zakaria Al-Ansori mengenai tanakut. Monggo, Iqra. Sebentar ini tadi tutupnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'allahu bihi wa bi'ilmihi wa bi'ulumi syekhina wa masyayikhi fid dharain amin. Amin. ومن الاصطلاحات المنطقية التناقض وقد أخذ في بيانه رحمه الله فقال التناقض هو اختلاف القضيتين خرج به اختلاف مفردين واختلاف قضيتين ومفرد. Ya ini jadi kata beliau at-tanaqud ikhtilaful qadiyatain. Tanaqud itu adalah berbedanya dua qadiyah. Berarti yang berbeda harus apa? Dua qadiyah. Kharaja bi ikhtilaf mufradain.
Yang tidak masuk dengan perbedaan dua qadhiyah adalah perbedaan dua hal mufrad. Jadi nggak bisa kamu mengatakan bahwa ketika saya mengatakan api, terus kamu bilang air, oh tanakut, tuh nggak terjadi tanakut loh, dua-duanya hal mufrad. Apa yang mau ditanakutkan? Tanakut itu terjadi ketika ada hamalnya, ada makmulnya, ada hukum yang kamu tempelkan di situ. Itu baru terjadi apa? Tanakut. Itu pun tanakut itu harus ada syarat-syaratnya seperti yang tadi kita bahas. Syarat fil maudhu, fil mahmul, dan ini secara apa namanya kontennya itu berbeda. Api, air itu bukan tanakut, beda gitu aja. Beda itu tidak mesti tidak mesti tanakut. Berarti ikhtilaf bi ikhtilafu mufradin, dua hal mufrad ya jelas nggak bisa disebut tanakut. Wa ikhtilafu qadhiyatin wa mufradin, satu qadhiyah, yang satu hal mufrad. Nah, Zaidun qaimun, terus yang kedua Zaidun saja titik, ya itu tidak disebut apa? Tanakut. Lanjut. Bil ijabi was salbi kharaja bi al-ikhtilaf bi ittisal wal infisal wa bil kulliyah wal juz'iyah wa bil udul wat tahsil wa bi ghairi dzalik. Nah, kedua ijab was salab. Kalau soalnya ijab sebenarnya salab seperti yang sudah saya terangkan juga. Yang tidak masuk di sini kharaja bi al-ikhtilaf bil ittisal wal infisal. Enggak bisa kamu katakan, oh yang satu qadhiyah syartiyah muttasilah, yang satu qadhiyah syartiyah munfasilah. Berarti dua hal ini jadi tanakut. Enggak. Justru dalam qadhiyah syartiyah muttasilah maka nanti nakidnya juga harus sama-sama qadhiyah syartiyah muttasilah. Malah nggak boleh beda. Wabil kulliyah wal juz'iyah. Itu tadi yang saya bilang dari sisi kul dan juz'inya. Loh, ini harus sama. Ini harus sama. Bukan surkulli sur juz'iyah, bukan qadhiyah kulliyah qadhiyah, bukan. Di sini yang dimaksud itu apa? Kuliah juz'iyah itu yang saya tulis tadi tuh. Di apa bagian-bagian ittihad fi nisbah tadi tuh. Itu justru harus sama. Kalau sampai beda, bukan malah terjadi apa? Tanakut. Malah nggak terjadi tanakut itu. Ya kan? Apa tadi contoh yang saya buat? Setiap orang Indonesia pintar. Nah, kullu ahli Indonesia pintar semuanya. Terus saya katakan semua ahli Indonesia tidak pintar sebagiannya. Ahli Indonesia tidak pintar tapi semuanya. Ahli Indonesia pintar tapi sebagiannya. Itu kul dan juz'i yang dimaksud di situ itu. Kalau terjadi pertentangan di situ, itu bukan malah justru bukan tanakut itu. Lanjut. Wabil ma'dul wa tahsil, satu qadhiyah ma'dulah, yang satu qadhiyah muhassalah, itu juga tidak terjadi tanakut. Ini pembahasannya sebenarnya panjang, qadhiyah muhassalah sama ma'dulah ini apakah bagaimana nanti tanakutnya itu fil mutawalat. Lanjut bihaitsu بحيث يقتضي الاختلاف لذاته أن تكون إحداهما أي إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة كقولنا زيد كاتب زيد ليس بكاتب فإنه صادق بما ذكر. Nah, jadi maksudnya berbeda dari ijab dan salab apa? Bihaitsu yaqtadi al-ikhtilaf li dzati. Jadi secara zatnya itu nanti terjadi perbedaan. Apa itu perbedaan secara zat? Antakuna ihdahuma ihdal qadhiyat shadiqan wal ukhra kadhibah. Perbedaannya adalah kalau satu qadhiyahnya benar, maka yang lain sudah pasti keliru. Contoh Zaidun katibun, maka lawannya nakidnya adalah Zaidun laisa fa innahu shadiqun bima dzakarahu. Lanjut. Wa kharaja bil haythiyyati al madhkurah al ikhtilaf bil ijab wa salb la bi hadha al haythiyyah nahwu Zaidun sakinun Zaidun laisa bi mutaharrik. Nah, ada keadaan-keadaan di mana dari sisi ijab dan salbnya itu berbeda, tapi tidak terjadi apa? Tidak terjadi tanakut. Contohnya apa? Ya ini, kharaja bil haitsi al-madhkurah al-ikhtilaf bil ijab wa salb la bi hadhil haitsiyah. Ijab dan salbnya berbeda tapi tetap tidak terjadi tanakut. Contohnya Zaidun sakinun Zaidun laisa mutaharrikin. Ya jelas karena apanya yang berbeda? Mahmulnya berbeda, jelas tidak terjadi tanakut di sini. Terus karnahuma shadiqatan. Dua-duanya benar malahan. Bisa benar dua-duanya. Lanjut. وبقوله لذاته الاختلاف بالحيثية المذكورة لا لذاته نحو زيد إنسان زيد ليس بناطق. Nah ini apa kata-kata dzatihi itu mengeluarkan apa? Al-ikhtilaf bil haitsiyah al-madhkurah la li dzatihi. Contoh Zaidun natiqun Zaidun insanun Zaidun laisa binatiqin. Coba kamu perhatikan tuh kata-kata itu. Itu terjadi ini enggak? Terjadi tanakut enggak? Terjadi tanakut tapi tidak lidatihi. Kenapa? Karena insan itu mengharuskan natik, ya enggak? Al-insan itu hayawanun natik. Kalau Zaid dikatakan Zaidun insanun, terus kamu katakan Zaidun laisa binatik, kan berarti harusnya Zaidun ya laisa bi insanin harusnya. Karena natik itu termasuk syarat dari insan. Lah cuman untuk mencapai kesimpulan tanakut di sini ini perlu
perlu mendatangkan qadhiyah lain, yaitu Zaidun insanun wa kullu insanin natikun, terus Zaidun laisa binatikin. Ini yang kita tuh sedang membahas kita sedang bahas istidlal mubasyir. Jadi harus tanakutnya itu harus langsung lidati seketika, nggak boleh lewat perantara. Lanjut. إذ الاختلاف بين هاتين القضيتين لا يقتضي أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة لذاته بل بواسطة أن الأولى في قوة زيد ناطق وأن الثانية في قوة زيد ليس بإنسان. Karena perselisihan kedua qadhiyah tersebut tidak menuntut salah satunya benar dan yang lain keliru, lidatihi. Kenapa? Karena untuk kita menghukumi Zaidun insan itu keliru, kemudian Zaidun laisa binatik, Zaidun insan itu benar, Zaidun laisa binatik itu keliru. Itu nggak bisa lidati secara langsung kita hukumi demikian, tapi biwasitoh, harus ada perantara. Apa perantaranya? Annal ula fi quwwati Zaidun natikun. Jadi Zaidun insanun itu sama seperti qadhiyah Zaidun natikun. Dan yang kedua Zaidun laisa binatikin sama seperti qadhiyah Zaidun laisa insanin. Nah, harus ada perantara seperti itu. Itu namanya ghairu mubasyir. Jadi tidak disebut tanakut lah. Walaupun secara makna tanakut juga sebetulnya, tapi secara kaidah di sini tidak bisa disebut tanakut karena dia tidak lidati. Lanjut. ولا يتحقق ذلك أي التناقض في القضيتين المخصوصتين أو المحصورتين إلا بعد اتفاقهما في ثمان وحدات. Jadi di sini beliau mengatakan ittihadun nisbah itu hanya dalam 8 hal. Kalau saya sebutkan tadi ada berapa? 10. Ada 10. Di sini hanya disebutkan 8. Walaupun kenapa kok beda yang satu yang saya sebutkan 10 di sini 8? Karena beliau di sini mau untuk mahmul langsung jadi satu. Ya kan? Iya, wafil. Terus lanjut. في الموضوع إذ لو اختلفت فيه نحو زيد قائم بكر ليس بقائم لم تتناقض لجواز صدقهما معا أو كذبهما. Jadi ya fil maudhu jelas ya Zaidun qaimun bakrun, jelas maudhunya beda, satu Zaid satu Bakar. Makanya tidak tanaqud dalam tata qadha li jawazi sidqihima ma'an au kadhibihima, boleh jadi dua-duanya benar atau dua-duanya keliru sekaligus malah. Lanjut. وفي المحمول إذ لو اختلفت فيه نحو زيد كاتب زيد ليس بشاعر لم تتناقض. Sama, dalam mahmulnya juga sama. Kalau berbeda ya tidak terjadi tanakut. Lanjut. وفي الزمان إذ لو اختلفت فيه نحو زيد نائم أي ليلا زيد ليس بنائم أي نهارا لم تتناقض. Jelas, Zaid tidur, Zaid tidak tidur. Ya kapan tidurnya? Tidurnya malam. Enggak tidurnya kapan? Siang. Enggak tanakut. Lanjut. وفي المكان إذ لو اختلفت فيه نحو زيد قائم أي في الدار زيد ليس بقائم أي في السوق لم تتناقض. Zaid berdiri, Zaid tidak berdiri. Berdirinya kapan? Di mana? Oh, di pasar. Enggak berdirinya di rumah, ya enggak bertentangan. Lanjut. وفي الإضافة إذ لو اختلفت فيها نحو زيد أب أي لعمر وزيد ليس بأب أي لبكر لم تتناقض. Zaid itu bapak. Zaid bukan bapak. Bapak maksudmu apa? Ya bapaknya Amr. Bukan bapak maksudnya apa? Bukan bapaknya Bakar. Jelas. Lanjut. وفي القوة والفعل. Nah, di sini kuah dan fi'il dijadikan satu. إذ لو اختلفت فيهما بأن تكون النسبة في إحداهما بالقوة وفي الأخرى بالفعل نحو الخمر في الدن مسكر أي بالقوة الخمر في الدن ليس بمسكر أي بالفعل لم تتناقض. Ya, jadi khamr di dalam tong itu, di dalam tempat itu adalah memabukkan. Khamr dalam tempat itu tidak memabukkan. Apa yang memabukkan? Bil kuah secara potensial. Yang satu bil fi'li secara aktual. Ini lebih gampang yang saya contoh tadi sebetulnya. Lanjut. وفي الجزء والكل. Ya. إذ لو اختلفت فيهما نحو الزنجي أسود أي بعضه. Apa? Rasis. الزنجي ليس بأسود أي كله لم تتناقض. Jadi zinji orang negro itu hitam, tapi bak dulu sebagian besar ya. Azinji laisa bi aswad, negro enggak hitam, ai kullu semuanya. Yo, lam tatanaqud. Lanjut. وفي الشرط إذ لم اختلفت فيه نحو الجسم مفرق للبصر أي بشرط كونه أبيض الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه أسود لم تتناقض. Ya, jelas. Syarat juga sama. Lanjut. ورد المتأخرون هذه الوحدات
هذه الوحدات إلا وحدتي الموضوع والمحمول. Ya, jadi sebagian ulama ada yang mengatakan kesatuan itu nggak perlu banyak-banyak ini, udah tinggal dikatakan sama dari sisi mahmul dan maudhu. Karena mahmul dan maudhu itu mengandung nisbah, dan nisbah itu langsung masuk ke syarat, ke ini, ke itu semuanya, udah nggak perlu yang lain-lain. Jadi cukup maudhu dan mahmulnya saja. Karena dengan mahmul maudhu itu sama, maka listilzamihima al-baqiyah, maka yang lain itu ikut masuk semua. Terus waradaha ba'duhum ila wahdatin wahidah wa hiya wahdatun nisbati al-hukmiyah. Ada yang bilang nggak perlu maudhu mahmul, cukup satu aja. Ittihad fin nisbah, selesai. Nisbah itu memasukkan semua itu, nggak perlu disebutkan semua begitu. Terus hatta yakuna as-salbu waridan 'ala an-nisbati allati warada 'alayha al-ijabu. Li'annahu idza ikhtalafa syai'un min ath-thamani ikhtalafa an-nisbah. Ya jelas yang saya katakan tadi. Ketika huruf salab itu sudah mengangkat nisbah, sehingga dari yang mujabah menjadi salibah, ya maka otomatis itu mengharuskan perbedaan 8 hal tadi itu, 8 hal yang disebutkan musannif barusan itu. Ikhtalafat an-nisbah. Lanjut, wakal mawdu' wal mahmuli fil hamliyah al-muqaddam wa tali fi syartiyah. Fa yushtaratu ittifaqu syartiyataini fi ma dzukir, lakin yu'abbaru badal al-mawdu'i wal mahmuli bil muqaddam wa tali. Ya, jadi sama, ini beliau menyebutkan setelah qadhiyah hamliyah selesai, terus bisa enggak tanakut dalam qadhiyah syartiyah? Bisa. Al-muqaddam wa tali, tapi hanya saja nanti diganti maudhu' mahmulnya itu diganti muqaddam yang satu diganti tali. Jadi bakal maudhu' wal mahmul fil hamliyah, kalau dalam hamliyah itu maudhu' dan mahmul, maka sama al-muqaddam wa tali fi syartiyah, muqaddam dan tali itu juga sama dalam qadhiyah syartiyah. Wa isyaratu ittifaqu syartiyatain fi ma dzukir, sebagaimana dalam muqaddam dalam maudhu' mahmul ada beberapa syarat, itu juga harus sama syarat-syarat itu dimiliki oleh dalam qadhiyah syartiyah. Terus ثم بين ما يناقض كلا من الموجبة والسالبة فقال ونقيض الموجبة الكلية إنما هي السالبة الجزئية وقولنا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان ونقيض السالبة الكلية إنما هي الموجبة الجزئية كقولنا لا شيء من الإنسان بحيوان وبعض الإنسان حيوان. بعض الإنسان حيوان. Apa namanya? Ya ini semua udah saya terangkan tadi sebenarnya. Kalau mujabah kuliah, salibah juz'iyah. Nanti salibah kuliah berarti mujabah juz'iyah. Lanjut 5. Lima ya'ti fi qawlihi wal mahsuratani. Nah, mahsuratan apa mahsuratan coba? Bisul. Qadhiyah yang ada surnya, entah surnya kuliah atau juz'i. Lanjut. Wa fi nuskhati al mahsurat. Wal muradul mahsuratan والمراد المحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما بعد اتفاقهما في الوحدات السابقة إلا بعد اختلافهما في الكمية. Nah, jadi yang namanya kuliah wal juz'iyah. Jadi yang namanya qadhiyah mahsurah itu tidak akan terjadi tanakut kecuali kalau antara kuli dan juz'inya itu juga berbeda. Jadi kan tadi bilang yang pertama itu cuma mujabah salibahnya, tapi itu khusus untuk qadhiyah yang syakhsiyah sebetulnya. Tapi kalau qadhiyah yang muhmalah dan mahsurah itu nanti masuk ke pembahasan ini, yaitu harus beda pula antara kulli dan juz'i. Kamiyahnya harus beda. Lanjut. Bi annal kulliyataini qad takdziban wa qawlina kullu insanin katibun. Terus la syai'a minal insani bikatibin. Nah, karena dua kulli itu qad takdziban seperti yang saya tulis tadi. Contoh kullu insan katib wa kullu insan wa la syai'a minal insan bikatib. Itu dua-duanya mesti keliru tuh. Dua-duanya keliru. والجزئيتان قد تصدقان كقولنا بعض الإنسان بكاتب بعض الإنسان ليس بكاتب. Ya, kedua kalau juz'i itu qad tasdiqan, kadang dua-duanya malah benar. Lanjut. والناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذان المثالان للحمليتين. Jadi dua hal yang tanakut itu tidak mungkin bertemu di satu waktu dan tidak mungkin berpisah di satu waktu. Beda sama tadadud, apalagi dukhul fit tadad, sama satu lagi apa tadi? Tadakhul. Kalau tanakut itu beda. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin la yastami'an wa la yartafi'an. Nah, itu semua hadanil mithalani, dua contoh yang sudah disebutkan musannif ini tadi, itu lil hamliyatain, hanya untuk qadhiyah hamliyah. Terus wa mithalu syartiyataini kullama kana al-insanu katiban kullama kana al-insanu katiban fal himaru nahiqun.
ليس كلما كان الإنسان Banyak laisan nih. iya. Terus. ليس كلما كان الإنسان كاتبا فالحمار ناهق. Iya, itu Banyak. ya. Tatib itu kayaknya tambahan deh, tatimah dari muhakik atau siapa begitu. Lanjut. Ya ini yang contoh syartiyah ya. Jadi beliau tidak menjelaskan syartiyah sebagaimana yang saya paparkan tadi. Maksudnya beliau cuma menyebutkan bahwa syartiyah itu juga sama loh kayak amriyah, dia juga ada tanakutnya begitu. Kullama kan insan katib fal himar nahik. Setiap manusia itu menulis maka ini kan ittifaqiyah. Artinya kalau dalam qadhiyah syartiyah ittifaqiyah saja ada tanakut, maka apalagi yang luzumiyah. Luzumiyah, syartiyah ittifaqiyah kan luzumiyah yang satunya lawannya. Lanjut. والمهملتان في قوة الجزئيتين أيوة. كما مرت الإشارة إليه. Jidkan ke. Jadi qadhiyah muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah kama marra al-isyarah ilaih. Allahu a'lam. Allahumma shalli ala salatin على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.